ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih, Pak. Udah, nanti sekarang Hukum ya, Pak. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap semangat dan dilimpahkan rezekinya ya. Nah teman-teman, dari cuplikan video yang baru kita tonton ya, banyak sekali komentar-komentar dari netizen Indonesia yang berbagai macam yang mengatakan kepolisian terang-terangan mengabdi pada suatu keluarga. Nah, mengecewakan sekali ya, terkesan pemimpin, wakil rakyat, polisi, jaksa, lembaga peradilan semua melindungi keluarga PKI dan koruptor gengs Joko. Nah, Listio Sigit dan para jenderal polisi yang Javit J. Pengos, Jokowi jangan cuma diturunkan tapi diadilkan. Nah, repotnya di negeri Konohan jika yang ditampar merasa dielus-elus dengan mesra, terasa nikmat bagaimana. Nah, Prabowo seharusnya ambil langkah-langkah reformasi ya, polisi terutama copot Kapolrinya ya, karena secara diam-diam mengacam keberadaan Prabowo. Nah, Rizal keren, cerdas, maju terus melawan termul-termul pembohong, pengecut, pengkhianat, pecundang, penikmatan di negeri ini kami masyarakat mendukung.
Nah, cita-cita kejahatan yang tidak mendapatkan ridho yang maha kuasa, dan masyarakat pasti waspada kejahatan dia harus ditumpas agar masyarakat tidak diadu domba. Nah, pengaduan dan dibubarkan orang inilah didengkotnya hati sakit karena dimusnahkan gerombolan kering sumber cuacanya. Nah, tentang terus maju terus para penjuang-penjuang untuk kemakmuran, kedamaian dan ketentraman di negara yang kita cintai. Jangan menyerah sampai darah titik penghasilan. Berani nampar karena punya jasa. Jadi tim sukses dulu pegang rahasia, cari bisa jadi pemimpin gimana dari pemilu. Nah, ompongkan istiqomah dalam jelekin atau nyalain orang lain yang barusan iri dengki, sifat kemanusiaan. Nah, inilah mudah-mudahan kritik cerdas tajam dari rakyat, para tokoh-tokoh aktivis ini respon dapat merespon dengan penuh keyakinan. Nah, dan merasakan sedang bahwa pemerintahannya yang dijalankan sekarang sedang masih dikuasai oleh kelompok rejimnya. Nah, yang dikendalikan oleh oligarki dan tujuan ke depan untuk menguasai NKRI. Waspada Prabowo dan jangan sampai lengah sedikit pun karena rayuan, dan harus tetap bersama rakyat. Nah, adili Jokowi ijazah palsu, makjulkan lagi Gibran gak punya ijazah fufu-fafa, pecat Kapolri dan pecat menteri titipan Jokowi, tangkap termul-termulnya. Nah, kalau Prabowo tiba berani lengserkan Listio Sigit karena takut Jokowi, ayo Pak, pimpinlah demo, ajak seluruh masyarakat kami suap dukung. Nah, rakyat maunya dan ini para tokoh kirain jasa dan memenuhi syarat jadi wakil presiden. Ini semuanya akal-akalan yang tidak sehat jadi harusnya turun memalukan. Di dunia udahlah Jokowi adili polisi repot ambil keputusan. Nah, ini negara bagaimana sih mengurus dua orang saja blunder ngolor yang ngudul dan gak rampung. Seberapa kuatnya satu orang melawan negara? Sebenarnya ini sangat simpel dan mudah terletak pada kemauan politik mau tidak diselesaikan tergantung presidennya. Nah, terlihat seperti Kapolri ini lebih berkuasa daripada presiden sesungguhnya sesuatu keanehan. Nah, satu para jenderal di kubu Polri harus diturunkan atau dirumahkan rektor dengan hal yang baru mulai seleksi dan voting untuk jabatan Kapolri untuk diambilkan dari pangkat mayor kolonel. Bisa bagaimana institusinya memperbaikinya. Nah, Listio itu general kerbitannya Jokowi, makanya dia hanya mengabdi kepada Jokowi dan bukan mengabdi pada rakyat. Nah, makanya harus segera dipecat dari Kapolri. Nah, walaupun kita teriak-teriak karena apa? Presiden Prabowo real sebagai pelindung Jokowi, tentu karena Prabowo juga punya masalah yang dilindungi Jokowi saat jadi Menham. Nah, jika Prabowo tidak bela Jokowi, tentu sendirinya borok Prabowo saat jadi Menham akan jadi terbongkar kayak semakin seru. Nah, jangan takut Jokowi pendukungnya tidak banyak, cuma sekarang banyak porcok-porcoknya. 50% elit TNI oligarki ada di belakangnya. Ini yang harus kita tumpaskan agar rakyat kembali berdaulat. Nah, langkah menurunkan Sigit Gibran lewat komentar di konten ternyata sampai sekarang tidak efektif. Mengerti lewat pergantian rejim waktu pemilu juga tidak bisa karena tidak mampu beli suara rakyat. Ulama saja bisa dibeli, apalagi hanya omong-omong di konten doang. Nah, orang yang sudah sakit jiwa hampir gila mulai adu domba Polri dan presiden tetap pasti presiden tidak akan mendengar mereka karena mereka adalah cenderung makar. Nah, move on lah, masih ngerapin Prabowo ini adalah konsekuensinya akibat salah pilih pemimpin. Ke depan masih lebih baik lagi. Nah, Ahok, Ignatius, Johan, Ibu Susi adalah putra-putri terbaik bangsa yang sudah terbukti. Leadershipnya juga tidak diragukan lagi. Berani bilang tidak ada hal yang nggak benar-benar walaupun mempertaruhkan jabatan. Nah, Anies dan Tom Lembong juga
bagus, tapi leadershipnya agak kurang tegas, masih banyak kompromi. Tapi semua adalah putra-putri terbaik bangsa yang harus kita dukung demi Indonesia yang lebih baik. Nah, gitu bacotnya. Tapi kalau diproses jangan kayak tai bilang kriminalisasi. Ya, bacotnya enggak benar tapi mau dilindungi dari publik hukum. Udah ketahuan pembohong dan bodoh, artinya orang-orang munafik gerombolan ini. Genderang perang sudah dikibarkan oleh Pak Sigit. Bagaimana ini Bapak Presiden? Nah, coba modal-modal receh aja nggak udah Republik Indonesia yang amanah pemimpin negara hidup rakyat Indonesia. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan Anda bagaimana ya pernyataan Anda dari video yang baru kita tonton tersebut. Salam dari saya NKRI harga mati.